Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan guru pengampu kita yaitu dosen Adi Kusuma, yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa bertemu di video learning jurnal pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di video learning journal kali ini setelah libur dari beberapa bulan karena waktu itu adalah libur semester ya. Kita kembali lagi di video learning journal yang mana dosennya masih sama, dosen pengampunya masih sama, yaitu Pak Adi, tapi untuk MK-nya berbeda. Kemarin di public speaking, kalau sekarang di teknik reportase dan investigasi berita. Kalau di public speaking itu tidak ada ketentuan untuk membuat learning journal, bebas. Kalau kayak gini seperti kayak mau ceramah, bebas. Yang penting membuat. Kalau untuk yang namanya di MK teknik reportase dan investigasi berita, ada ketentuannya. Kita harus membuat sebuah video learning journal sesuai dengan gaya bahasa reporter berita. Makanya saya cukup tidak menguasai, tapi saya insya Allah akan belajar di sini. Makanya kita ulangi sesuai dengan seperti contohnya seperti reporter berita yang sering kita lihat di TV nasional. Makanya kita ulang kembali ya. Saya akan mencobanya dengan suatu nada ya, dengan suatu teori yang sesuai dengan investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Breaking News Learning Journal pertama untuk MK Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Disclaimer terlebih dahulu bahwasannya di iNews sekarang kita akan membahas dua berita yang sangat panas dan fenomenal. Yang pertama yaitu tentang RPS, dan yang kedua tentang BOP. Kita melihat masalah demo yang kita alami di Indonesia ini minggu-minggu kemarin. Baik pemirsa, berita yang pertama tentang masalah RPS, yaitu seperti biasa Pak Adi mengingatkan untuk kepada kita tidak ada yang berubah dari RPS seperti public speaking. Namun karena ini di MK yang lain dan para mahasiswa ataupun mahasiswi tidak semuanya pernah diampu atau diajar oleh Pak Adi. Jadi Pak Adi menjelaskan bahwasanya seperti biasa setiap semester, setiap pertemuan minggu depannya harus membuat yang namanya learning journal, dan yang masuk ke dalam kriteria penilaian yang lebih penting yaitu absensi seperti learning journal atau tugas mandiri atau tugas kelompok, dan juga UTS dan UAS. Baik, kita masuk ke berita yang paling utama, yang paling panas untuk minggu kemarin. Baik teman-teman, baik pemirsa semuanya, kita tahu bahwa kemarin Indonesia sangat dilanda dengan yang namanya kebencian, dengan tangisan, bahkan dengan darah. Ada suatu tragedi, yaitu demo yang mengakibatkan meninggalnya seorang ojol. Nah,
apa sih dalam penglihatan kita tentang POV kita, menurut kita, point of view kita tentang masalah demo yang ada di Indonesia ini. Teman-teman saya kemarin sebagai narasumber yang diberikan yang namanya waktu untuk memberikan pendapatnya tentang demo ini, yaitu Ratu Nur Octavia, Ardika Putri, dan Erlila telah menjelaskan, dan di video sekarang saya yang akan menjelaskan pandangan saya, menurut saya bagaimana terjadinya demo. Menurut pandangan saya, terjadinya demo diakibatkan oleh kekesalan masyarakat. Sebenarnya, kalau diangkat daripada di berita-berita atau yang saya lihat seperti di podcast Om Deddy, seperti di podcast Peri Irwandi di iNews, sebuah diskusi Peri Irwandi, di situ dijelaskan bahwasanya sebenarnya inti pentingnya bukan masalah tentang kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan 50%, tapi karena arogansi, karena uh, arogannya para DPR kepada masyarakat dengan daya beli yang menurun, banyak pekerja-pekerja di PHK, gaji DPR naik dan mereka sombong dengan melakukannya itu joget-joget. Makanya kalau menurut saya, kalau untuk gaji segitu, itu uang-uang receh untuk mereka. Banyak ya kali uang-uang yang lebih banyak dibandingkan itu yang masuk ke dalam dompet mereka. Apalagi seperti yang kita tahu, eee, apa, isu-isunya mungkin tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu bisa dibuktikan, tapi banyak orang-orang yang berbicara bahwasanya para pejabat ini seseorang yang membacking masalah yang utama sebenarnya, yaitu judul-judul. Jadi menurut saya, pecahnya publik untuk berdemo bukan karena seutuhnya bukan karena kenaikan, tapi karena arogansi mereka dan cara mereka berbicara itu sangat tidak menunjukkan bahwa mereka itu seorang pejabat negara, seorang wakil rakyat yang seperti kita tahu bagaimana kerasnya seorang DPR yang berbicara kepada rakyatnya. Contohnya seperti sebelum-sebelumnya di Bupati Pati menyatakan bahwasanya akan naiknya pajak, tapi setelah turun warga tetap menginginkan Bupati Pati itu untuk turun. Karena apa? Karena rakyat melihat bahwasanya dia arogan, baru saja menjadi yang namanya bupati langsung melakukan kebijakan dan dia langsung menyatakan bahwasanya mau demo 50 orang, mau demo 50.000 orang pun saya laden di sini. Nah, kearogasian itulah yang membuat masyarakat marah kepada Bupati Pati, seperti yang terjadi di demo masalah DPR ini, karena mereka arogan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ajudin Wahid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.